Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik semua. Perkenalkan ya, nama saya Pandu. Saya adalah salah satu tim pengajar pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi, saya akan memberikan materi. Kalau dosen-dosen yang lain mungkin sudah memberikan materi terkait dengan pengertian dan sebagainya, tapi mungkin nanti saya akan lebih banyak kepada hal-hal yang praktek ya, pembuatan website atau mungkin konten marketing, kemudian media sosial atau video marketing ya, nantinya seperti itu. Jadi dalam pertemuan ini saya akan sedikit mengulas terkait dengan pembuatan CEO, kemudian email, kemudian media marketing sosial, video marketing, kemudian konten marketing, dan mungkin nanti akan kita bahas terkait dengan website ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya padatkan ya, tapi nanti kita lebih banyak ya praktek ya untuk pembuatan itu. Jadi kita mulai tentang konten marketing ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi konten marketing itu sendiri, bahwa konten marketing itu merupakan pengembangan dan distribusi yang memang relevan sesuai ya. The useful content blocks, jadi menggunakan konten blogs ya, blog seperti website itu yang memberikan manfaat ya, kemudian newsletters, kemudian atau mungkin media white papers ya, kemudian ada media sosial media, atau mungkin menggunakan email dan video, serta beberapa hal yang lain yang memang untuk berpotensi untuk menyasar konsumen. Jadi hal-hal yang tersebut harus kita pahami, bahwa kita harus mengidentifikasi siapa konsumen kita terlebih dahulu, potensialnya yang jadi konsumen potensial, kemudian cara untuk mencapainya, untuk meraih konsumen tersebut seperti apa, kita harus pahami dulu. Jadi kita harus melihat pada konten bahwa konsumen itu harus kita petakan. Jadi ada segmen pasar, kemudian ada target pasarnya yang harus kita bidik. Dari target pasar itu nanti kita harus membuat strategi pemasaran seperti apa. Jadi terkait dengan sekarang kondisi sekarang ini ya, memang diperlukan sebuah strategi pemasaran yang sangat berbeda atau konvensi yang dengan yang pemasaran yang sebelum-sebelumnya yaitu konvensional, karena kita sekarang sudah mengarah kepada era digital, sehingga kita harus mampu membuat sebuah konten marketing yang memang beneficial untuk meraih konsumen potensial tersebut. Jadi pengertiannya seperti itu. Contoh ya, konten marketing itu adalah blogs ya, atau website gitu ya, kemudian newsletter tadi, web papers, kemudian sosial media, email, dan video. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nantinya kita akan bahas dan kita akan membuatnya ya. Kemudian berikutnya adalah mengapa konten marketing itu sangat penting ya. Karena konten marketing itu sekarang kan menggunakan teknologi ya, semuanya berbasis teknologi, sudah mulai ya hilang ya marketing secara konvensional, dan sekarang sudah kelihatan sekitar 67% ya perusahaan sudah menggunakan blogs atau website untuk pemasaran produknya. Kemudian sebanyak 67% juga business to business ya, atau aktivitas penjualan dari perusahaan ke perusahaan ya, artinya B2B ya. Content marketing bertambah ya dari tahun ke tahun, dan jumlah semakin banyak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah 88% dari orang-orang itu membranding ya videonya ya, untuk meyakinkan calon konsumen tersebut untuk membeli produk jadi atau jasanya. Jadi sebanyak 88% itu perusahaan atau mungkin UMKM ya, ini menggunakan video ya, promosi video untuk meraih pasar tersebut. Kemudian manfaatnya apa sih gitu loh ya, manfaatnya
terkait dengan content marketing itu. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah konsumen yang melihat produk kita ya, karena kita menggunakan secara online, pemasaran secara online. Kemudian yang kedua adalah mengenerate more leads, jadi meningkatkan angka penjualan atau semakin meningkatkan persaingan ya, dengan persaingan kita, jadi semakin bersaing dengan produk yang sejenis. Kemudian boost loyalty, jadinya meningkatkan loyalitas dari konsumen yang sudah membeli produk kita ya. Kemudian kita dengan produk yang baru kita pasarkan dan itu mereka yakin dengan produk kita dan itu akan membeli, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah improve authority, jadi meningkatkan rasa keyakinan kepemilikan dan sebagainya. Jadi kita yakin aman bahwa produk yang kita jual itu memang benar, memang bagus dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah how to get start with content marketing. Bagaimana kita membuat sebuah content marketing ya. Jadi kalau kita bicara content marketing tadi, yang pertama kita harus melihat identify your audience. Jadi kita melihat konsumen kita seperti apa, siapa konsumen kita, apakah anak muda misalnya, anak muda usia berapa, kemudian kebutuhannya apa yang mereka beli, kemudian berapa harga yang mereka biasanya beli dan sebagainya. Itu harus kita identifikasi. Dari situ kita akan mengerti kondisi konsumen kita dan bagaimana strategi untuk meraihnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah determine the right format, jadi melihat format yang tepat untuk mencapai target pasar tadi. Jadi kita harus merumuskan kira-kira apa yang harus kita lakukan ya untuk meraih target tadi, dengan misalnya usia remaja, usianya antara sekian sampai sekian, kemudian kebutuhannya apa, yang mereka beli itu apa. Jadi kita harus buat produk yang mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi produk kita ini harus menyesuaikan ya dengan target pasar. Jadi kita tidak boleh membuat produk yang artinya tidak dibutuhkan oleh mereka. Jadi yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, itulah produk yang harus kita kembangkan. Kemudian berikutnya adalah determine how you distribute. Itu adalah pengertiannya adalah bagaimana mendistribusikan informasi yang tepat kepada konsumen ya. Membuat sebuah informasi gambaran tentang produk kita yang baik, yang bagus, baik itu tulisannya maupun fotonya, sehingga produk itu bisa diterima, bisa dilihat ya, karena memang casing ya. Kalau kita bicara produk itu adalah casing awal ya, harus kita pesan pertama itu harus meyakinkan seperti itu. Yang berikutnya adalah choose sustainable schedule, jadi memilih waktu prime time-nya ya untuk mempromosikan produknya ya. Biasanya kalau kita bicara media sosial, prime time-nya itu sudah kelihatan ya, antara jam 6 malam ya, 6 sore ya, sampai jam 7 atau jam 8. Jadi di saat-saat trafficnya tinggi ya, jadi bisa konsumen itu bisa kita petakan terlebih dahulu sehingga kita tahu kira-kira traffic itu kapan, sehingga kita bisa upload ya produk kita ini secara reguler atau berkelanjutan. Yang terakhir adalah follow the best practice. Jadi kita harus juga melihat kira-kira kisah sukses ya, best story ya, success story-nya dari pesaing mungkin ya dengan produk yang sama atau mungkin produk berbeda. Bagaimana sih strategi mereka untuk pemasaran menggunakan content marketing seperti itu. Kemudian apa sih video marketing ya? Kita bicara video marketing. Jadi video marketing itu adalah salah satu strategi pemasaran bisnis atau brand ya yang terbaik ya di zaman sekarang ini dengan menggunakan digital. Ya, karena video marketing sudah berkonsep dan hasil memang menarik. Oke, apa sih video marketing itu ya? Video marketing itu adalah salah satu strategi pemasaran bisnis atau brand yang terbaik sekarang ini. Jadi kita sekarang ini adalah fokus ke teknologi ya, pemanfaatan teknologi informasi, dan salah satu yang memang harus kita kembangkan adalah
video marketing ya. Jadi video marketing ini menampilkan gambar juga audio yang bersamaan agar mudah dimengerti ya. Misalnya praktek produk yang kita tampilkan disertai dengan audionya ya, penjelasannya seperti itu. Jadi wisata pelanggan itu lebih mudah untuk mengidentifikasi, mengetahui. Jadi di situ ada jenis-jenisnya. Video marketing itu adalah yang pertama video demo ya, ada demo ya. Demo itu tidak terlalu panjang ya. Demo itu mendemonstrasikan misalnya produk kita penggunaan, misalnya ada lipstick, penggunaan lipstick yang baik terhadap produk yang kita buat, kemudian ada misalnya sabun dan sebagainya itu. Jadi itu video demo. Jadi sering memberikan demo terkait dengan produk yang kita buat. Ya, kemudian video event ya. Ada event, jadi kita menyelenggarakan event, kita membuat program sebuah event tertentu, dan itu kita berusaha untuk mendemonstrasikan baik itu desain layoutnya atau mungkin kita punya beberapa event yang sudah kita lakukan. Jadi itu kita memberikan penjelasan terkait dengan event-event yang nantinya juga akan diselenggarakan seperti itu. Kemudian berikutnya ada video petunjuk atau edukasi, yang memberikan edukasi terkait dengan misalnya bagaimana sih cara menyikat gigi dengan baik ya. Tentunya itu produk kita adalah terkait dengan produk pasta gigi ya. Kemudian ada mungkin hal-hal yang produk-produk yang memang sifatnya adalah memberikan edukasi. Yang berikutnya video branding ya. Itu branding itu adalah membranding dari berbagai produk ya. Artinya branding itu adalah citra dari suatu produk, sehingga lebih menekankan kepada image atau membangun image yang positif ya, memberikan pesan bagi konsumen agar konsumen itu tetap loyal ya. Kemudian bagi konsumen yang potensial agar untuk membeli produk kita yang baru tersebut. Kemudian yang terakhir adalah studi kasus dan testimoni pelanggan. Ini yang paling juga penting. Jadi kita harus memberikan testimoni ya kepada para pelanggan, sehingga pelanggan itu tahu kira-kira kebutuhannya apa sih, produk kita kekurangannya di mana, sehingga kita lebih paham apa yang harus kita lakukan terkait dengan produk kita, seperti itu. Kemudian ini adalah istilah SEO, Search Engine Optimization. Jadi ada hal yang harus kita ketahui juga terkait dengan bagaimana pembuatan SEO nantinya. Jadi ya, faktor penting dalam suatu website itu adalah SEO, karena pelanggan itu mengetahui produk kita kadang-kadang dari Google ya. Jadi Google itu adalah salah satu pusat di mana orang itu mencari informasi dengan mengetik kata kunci atau kata-kata yang tidak banyak ya di dalam satu ruangan tersebut, sehingga diharapkan Google dapat menampilkan pada posisi yang pertama dari produk kita ya. Dari berbagai produk itu tentunya banyak, tentunya kita berharap produk kita mendapatkan posisi yang di atas atau ditampilkan pertama oleh Google, sehingga itu diperlukan namanya Search Engine Optimization ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya, nanti kita coba ya create bersama-sama. Kita harus menggunakan kata kunci ya tertentu atau keyword ya, sehingga website itu akan ramai oleh pengunjung. Ya, jenis-jenis SEO ini adalah on page, off page ya, technical SEO, local SEO, kemudian ada perbedaan sebagainya. Ya, kita lihat ini ada perbedaannya. Adalah on page ya, pada saat aktif ya, page-nya itu bisa dibuka, ada kontennya, optimization keywordnya, kemudian title tag-nya, kemudian terakhir adalah image all text ya. Jadi itu kalau dibandingkan dengan off page ya, link building-nya, influencer marketing, media sosial, forum, kemudian technical SEO, ada kecepatan loading, scam, kemudian interlink, sertifikat SSL. Kalau lokal SEO, keyword lokal, profil bisnis, pemasaran pelanggan, konten lokal. Jadi ada perbedaan-perbedaan pada saat on page, off page ya. Kemudian teknikalnya, kemudian ada local SEO. Jadi kita harus melihat pada aspek
kontennya. Bagaimana kita membuat konten yang bagus, yang menarik ya, tulisan kita menarik ya untuk orang lain, sehingga orang lain tuh ingin terus membaca konten kita. Itu sangat membutuhkan waktu ya, karena kita belum tentu bisa menulis dengan bagus, artinya menarik bagi orang lain. Jadi kita harus terus berlatih ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan optimasi keyword. Jadi ada kata kunci yang harus kita kembangkan. Tentunya kita harus melihat kata kunci yang memang sering untuk dicari terkait dengan produk kita apa gitu. Jadi di Google kita cari dulu kata kuncinya, produk kita apa, baru nanti kita masukkan ke dalam konten. Dan konten itu tentunya harus sering menampilkan kata kunci, sehingga diharapkan kata kunci itu dapat menarik search engine tadi untuk ditampilkan di atas ya. Kemudian ada title tag ya, membuat titel judul yang memang menarik juga, yang memberikan kesan bahwa judul itu produk kita ini unik ya, seperti memberikan rasa kesan penasaran bagi konsumen kita, sehingga diperlukan adanya judul yang cukup bagus tadi. Kemudian yang berikutnya adalah image alt text, jadi memberikan gambar yang bagus ya, yang resolusinya bagus, tidak pecah-pecah ya, sehingga atau mungkin tidak jelas ya, kabur misalnya gitu ya, sehingga orang atau pelanggan itu merasa bahwa penjual ini kok kurang serius ya begitu. Jadi kita harus membuat foto gambar yang memang bagus itu ditampilkan dalam website. Kemudian pada saat off page SEO, jadi ada namanya link building ya, membangun link ya. Jadi kita di dalam konten itu kita juga cantumkan linknya dari page ya. Jadi dalam konten bisa kita linkkan ke dalam beberapa page ya untuk mempermudah konsumen untuk mencari produk yang mereka inginkan, seperti itu. Kemudian ada influencer marketing, ada menampilkan influencer ya, jadi kita harus juga kerjasama dengan para influencer untuk membantu proses pemasaran ya, karena ini influencer itu sangat penting dan karena mereka memiliki konten dan memiliki subscriber yang cukup banyak, sehingga diperlukan upaya untuk menggandeng mereka. Yang berikutnya adalah media sosial ya, tentunya ini yang sekarang lagi booming ya, media sosial, dan ini sangat ya dimungkinkan karena ini tidak berbayar juga, sehingga ini sangat menurut saya sangat diharuskan ya untuk membuat sudah media sosial. Kemudian ada forum ya, forum itu forum diskusi ya, forum untuk memberikan saran, pendapat, sumbangsih, dan ini harus kita buatkan gitu. Jadi ada feedback dari konsumen seperti itu. Kemudian terkait dengan teknis ya, SEO itu ada kecepatan loading, ini terkait dengan jaringan ya, harus cepat jaringannya, sehingga loadingnya, gambarnya juga meskipun gambarnya resolusi besar, tapi jangan sampai website kita ini lama kok dibuka ya. Jadi karena mungkin banyak hal yang sehingga website terlalu berat, itu jangan sampai seperti itu, karena kalau sudah lama mereka tidak akan merasa puas, ini website sudah lama tidak bisa dibuka gitu ya, atau mungkin error. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kemudian terkait dengan link, ada link-link yang memang link dari suatu page itu yang bisa untuk kita masukkan ke dalam page, sehingga page itu atau mungkin laman itu bisa untuk dengan mudah untuk bisa dijangkau. Kemudian sertifikat SSL, kemudian ada lokal SEO ya, termasuk di dalam ada keyword lokal, ada profil bisnis ya, profil bisnis yang memberikan sebuah gambaran ya bisnis. Kemudian ada ulasan pelanggan yang bersama dengan forum tadi. Kemudian ada konten lokal yang memang sering harus kita buat sebaik mungkin ya. Jadi on page itu penjelasannya seperti itu ya, ini bisa dibaca sendiri, nanti materi akan saya share di MLP ya. Nah, ini kita harus juga bicara tentang pop-up. Jadi pop-up itu seperti ads ya, advertising ya. Jadi kita mungkin bisa menggunakan salah satunya LinkedIn ya, karena sifatnya adalah business to business. Jadi kita menggunakan LinkedIn karena business to business itu adalah
menjual ya. Jadi peran atau manfaat dari media sosial ya, khususnya LinkedIn ini adalah sifatnya adalah B2B ya. Jadi fitur iklan ya, memiliki fitur iklan yang memiliki LinkedIn Ads ya, yang mampu memberikan membantu penjualan produk kita dari kita sebagai penjual ke penjual yang lain. Jadi seperti B2B ya, business to business seperti itu. Kemudian ada media sosial yang diisi oleh para profesional berbagai bidang. Kemudian memang ada banyak fitur ya di dalam LinkedIn advertising. Salah satunya adalah sponsor konten. Ada sponsor konten di sini, ada gambarnya, yaitu konten-konten yang memang dari para sponsor yang memang bentuknya adalah memberikan gambaran konten berupa video yang menunjukkan produk kita ya. Misalnya ada tab ya, produk kita adalah tab, sehingga kita menunjukkan kecepatan dari tab kita, fisiknya dari tab itu sendiri sebagainya. Jadi itu menunjukkan secara video, itu lebih bagus daripada gambar saja ya. Kemudian berikutnya adalah sponsor messaging ya. Sponsor messaging itu berperan seperti tulisan ya, memberikan gambaran terkait tulisan, dan tujuannya adalah menstimulan dari para konsumen, khususnya konsumen potensial tadi ya. Jadi sifatnya adalah memberikan penekanan kepada tulisan ya, karena memang bentuknya adalah sponsor messaging ya, bentuknya adalah message atau pesan. Kemudian yang berikutnya itu adalah text ads ya, memberikan tambahan iklan teks ya, berupa teks sama dengan sponsor messaging ya. Tapi ini sebenarnya adalah teks ya, teks itu yang tidak terlalu banyak, tapi sifatnya iklan ya. Yang terakhir adalah dynamic ads ya, memberikan seperti kayak mini kampanye itu kayak kampanye ya, sifatnya adalah bisa disebarkan ke berbagai macam orang ya, sehingga itu diharapkan dapat dikenali oleh berbagai pihak. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan LinkedIn. Jadi itu yang memang menurut saya sangat penting, sehingga kita harus berusaha untuk membuatnya. Jadi pada kesempatan ini saya juga akan menunjukkan, dan ini akan menjadi tugas adik-adik semua untuk membuat, yang pertama ini adalah membuat website atau blog ya. Silakan menggunakan blogger ya, atau Joomla, atau Wixsite, atau WordPress ya, atau mungkin yang lain ya, memang adik-adik bisa, tapi saya lebih merekomendasikan sesuatu yang lebih mudah saja, pakai Google Site ya, Google Site ya. Jadi kita bisa mencari di Google ini, Google Site ya. Ini kita cari di sini adalah Google Site ya. Di sini kita klik saja untuk sign in ya. Jadi kita bisa memilih, karena saya menggunakan akunnya UNED, silakan aja memasukkan akun UNED ya, Pandu aja. Saya menggunakan akun pandu.visit@uned.ac.id ya, seperti itu. Jadi saya masukkan dulu untuk sign in. Kemudian kita bisa memilih dari beberapa template di sini ya. Ada beberapa template yang bisa kita pergunakan ya. Apakah kita bisa memilih ini? Coba kita ada galerinya ada berapa yang di sini? Ya memang nggak banyak ya, nggak, karena ini tidak berbayar ya. Tapi ini menurut saya sudah cukup. Apabila kita terus ya continue untuk membuatnya ya, seperti itu ya. Kalau di Nota Jember ternyata belum ada template khusus ya. Tapi mungkin kalau memang ada di sister ya, bisa untuk kita download dan kita submit template-nya seperti itu ya. Kita menggunakan template ya, ada aja lah gitu ya, yang tersedia di Google Site ya. Mungkin kita bisa menggunakan ya, ini saya menggunakan portofolio ya. Kita klik di sini portofolio ya, dan kita tunggu ya. Di sini kita sudah ada
portofolio Google Sites seperti ini. Jadi ini bentukan gambaran dari website kita ya. Kita bisa langsung edit di sini ya. Kalau ingin mengedit langsung tinggal adik-adik bisa klik di sini ya. Kita rubah namanya apa, misalnya saya Pandu seperti itu contoh. Mungkin ada hal yang bisa tampilkan. Ini foto juga bisa dirubah ya. Foto tinggal klik di sini ya, replace ya, kemudian upload yang baru ya. Apapun itu bisa di crop juga bisa. Jadi itu bagian-bagian yang mungkin ini tinggal langsung diedit gitu ya. Ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa ditampilkan juga ya. Tinggal adik-adik bisa melihat ada beberapa macam ya menu-menu yang nantinya bisa dipergunakan ya. Ada page ya, bentuknya seperti itu. Ada tema, kalau ingin ganti tema ya, yang simple, warnanya juga kita bisa ganti, tulisannya juga kita bisa sesuaikan ya. Kemudian setelah itu setelah semua selesai ya, kita menyesuaikan di sini. Ada home ya, kita bisa nambah header ya, nih headernya bisa kita tambah. Kemudian ada logo, semua kita bisa tambahkan di sini, langsung di edit di sini ya. Jadi mudah sekali. Nah, kemudian setelah selesai semua kita ya, atau mungkin nggak lengkap ya, nggak perlu lengkap dulu, kita kemudian kita publish ya. Dari publish ini kita kasih nama di sini ya. Nah, saya kasih nama karena saya menggunakan Unet ya, jadi di sini akan muncul Unet ACID karena saya menggunakan laman emailnya Unet ya. Jadi di sini kita bisa menulis Pandu utama ya, seperti itu contoh ya. Karena sudah ada, karena saya sudah menggunakan nama Pandu sebelumnya. Kalau sudah selesai baru kita publish. Apapun tuh kita tinggal ketiknya di sini ya. Seperti itu. Jadi kita memilih nama kita untuk digunakan sebagai publish di sini. Ya, misalnya saya menggunakan your name ini sebagai nama, coba kita lihat. Tinggal kita publish. Kita tunggu sebentar dan ini sudah, kita nanti akan dapat alamat websitenya ini. Your site has been published successfully. Jadi kita lihat ya, ini adalah websitenya. Jadi ya kebetulan karena tadi saya nggak berubah nama, jadi your name ya, namanya your name seperti itu. Jadi ini sudah kita lihat. Kemudian apabila ini ada masih dirubah lagi, tinggal klik yang ada di sini, edit this page ya, edit this page. Jadi kita kembali lagi ke page untuk editing ya, baru kita ganti apa, misalnya profil lah gitu ya, apapun sesuai dengan yang mau kita sesuaikan. Jadi menurut saya ini sangat mudah. Coba adik-adik dibuat dulu ya, dengan menggunakan akun masing-masing ya, membuat website kalau bisa terkait dengan marketing. Jadi memasarkan produk, silakan. Sebenarnya saya menjelaskan ya, artinya ada portofolio, mungkin adik-adik punya ingin membuat website terkait dengan deretan buku-buku atau mungkin drama Korea itu ya, itu bisa dilakukan. Artinya dari template tadi bisa dipilih mana yang sesuai, yang cocok dengan kebutuhan adik-adik semua. Jadi itu yang menjadi tugas pertama, membuat website terkait dengan marketing ya. Jadi nanti tujuannya adalah untuk memasarkan produk. Mungkin ada itu sudah punya produk, kemudian saya ingin menjual lebih banyak lagi, meraih pasar. Ini salah satu solusi bagaimana adik-adik bisa memasukkan ke dalam website. Dan itu jangan sampai website itu mati ya, tidak update terus ya. Namanya mati itu tidak update ya. Kalau bisa setiap minggunya itu berapa kali diupdate, sehingga ada sesuatu tambahan yang memang bisa masuk ke dalam Google atau pencarian, kolom pencarian ya, seperti itu di Google-nya ya. Silakan dibuat. Kemudian link dari ini, setelah kita publish ya, link dari ini
dari website ini ya, tadi misalnya karena saya belum berubah, saya coba ubah ya, saya ubah, kita publish lagi. Kalau dulu awalnya draft ya, namanya draft, kemudian sekarang adalah currently published ya, sekarang diganti ya, ini masih draft ya, kemudian saya publish ya. Setelah itu kan berubah ya warnanya, kemudian kita lihat view-nya ya. Jadi link apa namanya, link ini kita ambil di sini ya, coba kita hapus ya. Ini link ini yang akan dikopikan ke tugas ya. Di tugas ini adalah insya Allah di pertemuan ke-9 ya. Nanti di pertemuan ke-9 ini, tugas ini, link ini akan dimasukkan di situ di MMP tugas. Nanti saya akan cek satu persatu ya. Saya ingin melihat ada progres yang bagus nantinya di akhir perkuliahan ini. Saya ingin website itu sudah terbentuk dengan baik ya. Silakan membuat website apapun ya, jenisnya apapun, yang baik, yang bagus, yang temanya juga menarik, produknya sesuai dengan kebutuhan adik-adik yang memang mungkin sudah mempunyai produk, tinggal menjualnya gitu ya, atau mungkin produk tetangganya, orang tuanya, atau mungkin produk-produk saudaranya, atau siapapun ya, untuk bisa kita bantu menjualnya. Silakan menggunakan media website dibuatkan seperti ini. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan bagi semuanya, diberikan rezeki yang lancar dan barokah bagi orang tua masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.